Yuk, buka slide-nya, Om. Tema khotbah pagi hari ini tentang bagaimana Yesus mengajari kita tentang berdoa. Oke? Boleh dibuka dulu Matius 6 ayat 5 sampai 15. Saya bacakan dulu Saudara. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kalau ada Alkitab boleh digarisbawahi, kalau yang mencatat, catat itu kata munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Garis bawahi, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, garis bawahi bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu Saudara. Bagian yang pertama, pada minggu kedua ini kita belajar sampai di ayat 8. Nanti pola doa Bapa kami nanti kita pelajari di minggu keempat. Oke, slide-nya. Perhatikan motivasinya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Motivasi yang salah seperti orang yang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Motivasi yang salah kedua adalah supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berdoa bagi bangsa Israel itu sangat erat. Coba dibuka slide selanjutnya. Doa dalam bangsa Israel itu satu hal yang penting. Bapak Saudara ingat ketika di perjanjian lama, ketika Abraham misal memperingati sesuatu, mereka pasti bikin mesbah doa. Dan itu turun-temurun dilakukan bangsa Israel bahwa doa itu penting. Itu hubungannya dengan Allah Israel itu harus dengan doa. Yang kedua, memiliki waktu doa pribadi. Daniel 6 ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi dari sononya memang bangsa Israel itu apa-apa doa, bukan doa untuk apa-apa gitu ya. Tapi memang setiap kegiatannya itu dilingkungi dengan doa. Lanjut, yang ketiga tadi, segala aktivitas disesuaikan dengan waktu doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau udah misal jam doa, misal jam 12 gitu, mereka pergi ke sinagog terdekat. Nah, ada beberapa
praktek yang mereka lakukan, lalu karena mungkin tempatnya jauh, ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat bagaimana cara orang Israel berdoa, cari di media sosial ada. Mereka bisa berdoa di tengah jalan karena itu jam doa mereka. Mereka lagi kerja, mereka harus berhenti. Doa mereka mengucapkan ya yang mereka hafal, Sema Israel. Mengucapkan bahwa Allah itu satu, Allah kami Allah yang esa, begitu. Sema Israel. Mereka mengucapkannya dan mereka tidak pernah lupa. Baik nak Bapak Ibu? Oke, saya tanya sekarang. Kalau kita selalu mengingat waktu doa, baik nak? Hello? Ada orang? Aku tanya nih, kalau kita dalam keseharian kita mengingat waktu doa, baik apa enggak? Baik nak? Baik. Bahkan Yesus ngomong, jika kehidupan agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi, kau enggak berkenan. Kebiasaan berdoa itu baik, baik sekali. Artinya mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan hidup kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, di sini masalahnya. Ayat yang kita lihat tadi. Orang Farisi dan ahli Taurat telah berdosa dalam doa mereka karena mereka melakukan untuk dilihat orang atau untuk dihargai orang lain. Dan doa juga jangan dilakukan dengan motivasi untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan. Mereka berdoa itu hanya untuk dilihat, ya saya melakukan kegiatan saya. Ingat cerita ketika ada orang Farisi berdoa masuk ya kan ke bait Allah. Lalu ada pemungut cukai di pojokan. Pemungut cukai pun berdoa di sinagog. Tapi dibilang dia gak berani mengenadah ke langit. Karena dia tahu dosa dia. Dia tertunduk. Yang anehnya doa orang Farisi itu, Tuhan saya udah berpuasa 2 kali seminggu, saya udah kasih sedekah, saya ini orang baik Tuhan. Sambil ngelirik itu, enggak kayak yang di ujung sana, tuh pemungut cukai, tuh banyak dosa Tuhan. Siapa yang pernah berdoa begitu? Doa bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus nengok orang. Slide selanjutnya Om. Nah, kalau doa dalam kekristenan berbeda. Yang tadi latar belakangnya, doa itu ibadah yang mulia berhubungan dengan Allah secara pribadi. Loh Pak, kalau gitu enggak perlu kita ke gereja doa sama-sama, bukan itu. Bukan itu konteks pembicaraan kita. Kita harus berkumpul bersama saudara-saudara iman, seiman bersekutu, saling menguatkan, itu perlu. Ini konteksnya doa pribadi, itu enggak perlu sampai Yesus negur mereka itu di jalan-jalan, bukan hanya untuk kepada Tuhan tapi supaya dilihat orang. Konteksnya di sini bukan lokasinya, bukan masalah tempatnya, tapi motivasinya. Ibadah yang mulia berhubungan dengan Allah Bapa secara pribadi. Yesus telah mengorbankan dirinya dengan nilai yang sangat mahal dan tak terhingga, sehingga manusia dapat memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa itu? Kita. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita bisa datang langsung kepada Bapa. Orang Kristen itu dekat sama Tuhan karena manggilnya Bapa. Dan enggak kayak orang Yahudi. Berapa kali orang Yahudi doa? Ada yang 3 kali, ada yang 7 kali.
Orang Kristen berapa kali? Harusnya setiap dalam pekerjaan kita. Gimana Pak caranya doa kayak gitu? Nah itu dia. Boleh enggak Pak doa di dalam kamar mandi? Boleh. Siapa ya? Emang Tuhan enggak melihat kita di kamar mandi lagi ngapain? Boleh enggak Pak doa sambil nyetir mobil? Boleh. Yang enggak boleh, nah, doanya sambil nyetir mobil tutup mata. Oh, kalau udah bisa doa sambil tutup mata nyetir mobil berarti jago. Karena saya pernah nengok supir-supir bis itu belokan putus si itu udah enggak lihat lagi, udah tahu jalan. Kadang-kadang ada yang sambil main HP. Kita penumpangnya, wah, hebat benar dia sambil lihat. Oh, udah hafal dia, hampir tiap hari dia putus ibu Pontianak. Nah, Bapak Saudara, kalau orang Kristen itu doa setiap hari, setiap waktu, kapan aja datang, enggak masalah. Dan dengan catatan, nah ini yang suka begini. Pak Jordan mau kemana? Mau doa malam nih, jam 6:30 hari Selasa. Oh, titip doa ya. Ah, udah. Kalau titip duit, salam tempel, oke boleh. Ini titip doa katanya. Titip doa ya. Doa kok dititip, emang kamu gak bisa doa sendiri? Enggak Pak. Kalau Pak Jordan yang doa, kayaknya lebih cepat sampai. Ini. Kalau Pak Pendeta yang doa, itu lebih jos gitu kayaknya. Kalau saya ini orang berdosa Pak. Saya enggak layak di hadapan Tuhan Pak. Jangankan doa, ngomong aja saya nggak boleh sebenarnya sama itu anggapan-anggapan yang salah Bapak Saudara. Saudara tahu Elia bisa berhentikan hujan, bisa turunkan hujan. Elia itu manusia super. Coba kita lihat. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia garis bawah itu. Manungso bioso. Wah, itu bahasa Inggrisnya. Elia itu manusia biasa Saudara, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia orang sakti. Pak, ada orang sakti loh dia. Bisa ngobatin. Dipajak-pajahin, terus diludahin. Tapi ke situ juga. Apa bedanya kita menganggap dukun sama menganggap pendeta kalau kayak gitu? Paham enggak? Cuman ganti manusia aja, ganti orang aja. Ini garis merahnya di situ. Oke, kita sudah enggak ke dukun. Tapi kita ke pendeta minta tolong doa. Bagus enggak? Bagus daripada ke dukun. Tapi masalahnya dia sendiri enggak berani berdoa. Itu masalahnya. Padahal bukan cuman pendeta yang punya kunci supaya bisa doa sama Tuhan. Enggak, semua kita, amin. Kasih tahu kanan kirimu, kamu bisa berdoa. Enggak perlu nunggu Pak Gembala. Pak Gembala lagi pelayanan di Badau nih, ya kan? Tiba-tiba anak kita sakit. Telepon Pak Gembala dulu, Pak Gembala bisa enggak datang? Oh tunggu, saya masih di Badau. Ini mau doakan anak saya sakit. Udah doa aja dulu. Enggak bisa Pak, harus Pak Gembala. Udah, Pak Gembala ngebut gitu. Jangan Bapak Saudara. Enggak usah tunggu pendeta untuk mendoakan istri kita, anak kita. Bahkan Salomo mau dihukum Tuhan, enggak jadi. Karena doa bapaknya, doa Daud. Jadi Tuhan melihat orang tua
yang suka mendoakan anaknya. Amin. Pernah enggak Bapak Saudara doakan anaknya? Atau kita balik, pernah enggak anak-anak muda ini doakan orang tuanya? Atau pulang ke rumah, pulang ke asrama, tidur aja, lupa sama orang tua. Doakan anak-anak kita, doakan juga orang tua kita. Saya juga sebagai orang tua, saya juga sebagai anak. Anak dari mama papa saya juga punya anak, saya sebagai orang tua. Doakan. Paling lucu nih kisah saya ya. Kalau kami mau tidur, anak-anak tuh kalau mau tidur ada mamanya di dalam kamar. Ah, itu lama tidur. Lama pasti. Yang ngobrol lah, yang inilah. Pokoknya mereka itu suka curhat kayaknya. Mereka dua suka curhat sama mamanya kalau mau tidur. Bisa sejam tuh enggak tidur-tidur padahal udah di tempat tidur. Nah, beberapa hari ini saya bilang, mama di luar dulu. Mama di ruang makan, anak-anakku tidurkan. Kalau sama saya cepat. Cepat Bobo, cepat. Tapi mereka harus doa dulu sama mamanya. Doa dulu. Meskipun doa lagi sama saya di dalam kamar, dia kejar ke ruang makan. Ma doa, ma doa. Ingat Maya, ada 3 pesan. Nah, apa sih pesannya? Saya penasaran. Anak saya yang laki-laki itu sangat suka kalau tidur dekat mamanya. Pesan pertama, mama harus bobok dekat lepin. Ah, udah. Jangan lupa ya, kalau papa mau pindahin lepin, marahin papa katanya. Ah, udah. Jangan lupa ya, pokoknya mama harus bobok dekat lepin. Nah, itu. Anak yang laki-laki itu suka. Nah, yang perempuan itu suka tidur dekat saya. Papa jangan lupa ya, gendong dedek dekat papa. Ah, gitu. Jadi Bapak Saudara, kami biasakan bangun tidur, sebelum tidur, dan kita berdoa Bapak Saudara. Dan itu harus menjadi habit, kebiasaan. Ketika kita mendoakan anak kita, mereka akan ingat diajari, oh ya saya didoakan oleh orang tua saya juga harus mendoakan orang tua. Jangan sampai kita orang Kristen yang punya jam waktu berdoa kapan aja, karena kapan aja nggak ada jamnya. Mereka tuh orang Yahudi kalau doa itu nggak mau dia lewat jamnya, harus jam itu. Karena kalau lewat jamnya mungkin dia merasa nggak sah atau bagaimana. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Udah lewat waktunya, kita harus bayar. Nah, kalau orang Kristen, tenang. Kapan-kapan bisa berdoa. Nggak doa hari ini, besok bisa doa. Lama-lama nggak berdoa. Lanjut slide-nya. Doa dalam kekristenan, Yesus membuka jalan melalui pengorbanannya di kayu salib sehingga manusia dapat datang kepada Allah dengan berani. Dulu Bapak Saudara, bangsa Israel itu nggak bisa ketemu langsung dengan Allah. Bisa mati. Bahkan Musa itu habis bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, muka Musa itu bersinar, turun ke bangsa Israel itu wah bersinar. Tapi sekarang bisa kita ngobrol langsung bisa. Di mana aja, everywhere. Lanjut. Makna perintah Yesus dalam berdoa. Nah ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut. Makna ayat 6. Doa jangan didasari untuk didengar dan diketahui orang lain, yang membuat orang lain menjadi kagum sama kita. Doa bersifat pribadi, hanya kita dengan Bapa yang di surga tahu. Doa dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Sangat baik jika mempunyai tempat khusus untuk berdoa. Ini contoh-contoh ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di atas bukit, 1 Tesalonika 5 ayat 17, Markus 1 ayat 35. Bapak Ibu Saudara, menarik ketika saya teliti bahwa kata kamar di situ itu bukan kamar biasa. Kalau di rumah kita ada sebuah ruangan, kalau orang Yahudi itu kan rumahnya
kamarnya itu berbatasan langsung sama pintu luar kayak ini. Nah, langsung berbatasan dengan pintu luar kan? Tapi kamar yang ini itu bukan kamar tidur biasa, itu kamar khusus yang ada di dalam tengah ruangan. Misalnya di ruangan ini rumah kita, lalu ada kamar di tengah yang gak berbatasan dengan dinding kanan kiri, lalu pintunya suruh ditutup. Ini mau mengasih tahu bahwa kalau kita doa itu gak usah dengan motivasi yang lain, tapi berdoalah memang hanya hubungan dengan Tuhan. Amin. Lanjut. Orang Farisi dan ahli Taurat telah berdosa dalam doa mereka karena memiliki motivasi untuk dilihat dihargai orang, memuaskan hawa nafsu kedagingan. Dibuka dulu Yakobus 4 ayat 1-3 ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lanjut. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lagu tadi nyanyikan bersama saya. Saat ku berseru engkau pun menjawab, saat meminta engkau pun memberikan, saat ku mencari ku mendapat yang ku perlu, saat mengetuk pintu terbuka. Yakobus tadi bilang, kamu gak nerimanya karena kamu salah berdoa, karena yang kamu doakan kamu mau habiskan untuk hawa nafsu. Hubungan kita dengan Bapa itu seperti ayah dan anak. Nggak mungkin di Lukas bilang anak minta roti dikasih batu, kasih ular, kasih kalajengking. Tapi pertanyaannya dibalik. Gimana Pak kalau anaknya minta ular sama minta kalajengking? Lah itu dia. Ya nggak dikasih lah. Terkadang doa kita itu menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Yakobus bilang tadi, yang kamu doakan, kamu mau habiskan untuk hawa nafsumu. Dari manakah datangnya pertengkaran? Dari manakah datangnya sengketa? Dari keinginan hatimu yang gak terpuaskan. Kalau ada doa-doa Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum dijawab Tuhan, boleh dicek. Yang Bapak Ibu Saudara doakan itu benar enggak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kesaksian saya Bapak Saudara tentang doa yang enggak dijawab Tuhan. Saya sudah saksikan bahwa saya anak sedekah bulan lalu. Artinya kuliah saya itu dibayarin oleh sebuah gereja yang bersedekah kepada saya. Begitu juga kuliah lanjut saya dibayarin juga oleh sebuah persekutuan yang memiliki gereja dan membiayai saya. Tujuan saya kuliah sampai S2 itu pengen jadi dosen Bapak Ibu Saudara. Karena gagal pertama kepengen jadi tentara, enggak gagal ya kan. Yang kedua kepengen jadi dosen. Setelah sampai di Kalimantan Barat, ternyata STT di Kalimantan Barat ini tidak sebanyak di Jakarta. Saya kepengen jadi dosen, doa loh. Lalu saya diterima di Pontianak jadi dosen. Gajinya 500.000 rupiah. Bukannya saya tidak bersyukur dengan gaji 500.000 rupiah. Ketika saya mengajar di sini di SMK 2, waktu jadi honor sekolah,
300.000 rupiah juga dibayar 3 bulan sekali. Kurang lebih sama. Saya bilang sama yang punya rektor, Pak, tujuan saya ke Kalimantan Barat ini, saya mau melayani, mencari pekerjaan dan juga mau menikah, Pak. Dalam pikiran saya, kalau 500.000 nabungnya untuk nikah kapan? Udah jauh. Udah, enggak sesuai. Ini jawaban doa kayaknya enggak sesuai. Tapi kan berkat enggak dari mana aja, iya. Tapi sama aja Pak, di Kapas dulu saya ya segitu. Udah akhirnya saya balik, Pak. Singkat cerita ternyata keinginan saya itu jadi dosen ya enggak jadi. Sampai sekarang saya enggak jadi dosen. Cuman jadi guru di BIKA. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat rencana Tuhan itu yang terbaik yang Tuhan beri. Saya diskusi sama istri saya, seandainya waktu itu saya paksa diri saya tetap di Jakarta dan lalu kita menikah. Bisa sih menikah hubungan jarak jauh, bisa. Cuman kan bolak-balik itu kan enggak efektif ya Saudara. Menurut saya tidak sehat menikah terlalu lama jarak jauh, itu tidak sehat. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Dan Tuhan sediakan pekerjaan yang baik di Putu Sibau. Yang saya mungkin ya itu enggak ada di pikiran saya. Jadi terkadang ada doa-doa yang saya kepengen ini, tapi tahunya Tuhan kasih ini. Pernah enggak Bapak Saudara mengalami seperti itu? Tapi saya yakin dan percaya, apapun yang kita doakan, Tuhan akan menjawabnya yang terbaik. Amin. 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 Lanjut. Yesus membayar dengan darahnya agar manusia dapat kembali kepada Allah dan memiliki hubungan yang baru dengan Bapa. Yesus menghendaki agar doa sebagai perbuatan mulia yang baik jangan dikotori oleh motivasi yang salah, oleh sifat yang mementingkan diri sendiri dan kesombongan diri. Lanjut. Memahami doa dengan benar. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang diperlukan sebelum kamu minta. Yeremia 29 ayat 12 di situ. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lanjut. Nah, Jonathan Edwards ini seorang teolog penginjil di Amerika. Doa itu adalah ekspresi natural dari iman, dan doa itu seperti nafas kehidupan. Bapak Ibu pernah enggak nafas? Pernah? 1 detik aja? Bisa kali ya, 10 detik bisa kali ya. Tapi yang saya tahu, saya pernah baca ada orang-orang daerah timur, Indonesia Timur itu mampu menyelam lebih dari 10-15 menit. Cari apa? Cari mutiara. Saya enggak tahu bagaimana cara mereka melatihnya. Tapi kalau kita enggak berdoa, itu diibaratkan kata Jonathan, itu seperti nafas kehidupan orang Kristen. Doa jangan bertele-tele. Yang pertama. Yang kedua, untuk apa kita berdoa, tujuan kita berdoa. Yuk, 2 slide terakhir. Orang yang tidak mengenal Allah atau penyembah berhala, praktek bangsa-bangsa kafir, mengucapkan doa dengan perkataan yang sia-sia. Ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu bahasa Jawa, Pak Andreas tahu. Ngalor itu ke utara, ngidul itu ke selatan. Etan kulon, nah itu ke barat atau ke timur. Jadi mutar-mutar, diulang-ulang, tidak jelas apa yang mau diutarakan. Doa itu bukanlah mantra, ritual keagamaan untuk menunjukkan bahwa kita orang kudus. Doa itu adalah relasi atau hubungan. Nah, bertele-tele itu bahasa aslinya itu batalogesete, pengulangan frase yang kosong terus menerus. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara, doa lagi di gereja nih, doa, misal
habis firman biasa kita ajak, yuk mari kita berdoa. Tapi pikirannya itu enggak di situ. Hatinya enggak di doa, hatinya sebenarnya di gereja. Kompor dah dimatikan belum ya? Lupa tadi, belum dikunci ya. Nanti abis ini makan sita kambing ya. Ya kan? Nanti, pernah, saya juga pernah saudara. Tapi itu nggak boleh sebenarnya. Kalau doa ya fokus kita sama Tuhan. Lanjut. Yang terakhir ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Pertanyaannya, jika Allah sudah mengetahui kebutuhan kita, mengapa kita harus berdoa? Ngapain Pak kita doa kalau Tuhan tahu apa yang diperlukan? Ngapain kita ke gereja? Ngapain kita doa? Jawabannya ini. Orang-orang percaya berdoa bukan untuk memberitahu Allah tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, atau untuk merayu Tuhan untuk menunaikan tugasnya, atau untuk mendesak Tuhan seakan-akan dia kurang peduli dengan persoalan kita. Lanjut. Berdoa untuk membuat diri kita yang pertama bangkit mencari Allah. Jadi doa itu supaya kita bangkit mencari Tuhan. Untuk melatih iman kita dengan merenungkan janjinya. Untuk menanggalkan segala kekhawatiran. Kita kalau lagi khawatir, lagi bingung, lagi banyak masa pergumulan, nggak usah kemana-mana, ngapain? Doa. Untuk mengungkapkan bahwa Allah adalah harapan satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan suka didatangin berkali-kali dengan doa? Supaya apa? Supaya Tuhan diposisikan dalam hidup kita memang harapan kita satu-satunya. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara berdoa untuk satu hal tapi enggak tekun gitu? Tuhan, saya kepengen ini. Tapi saya bisa sendiri Tuhan. Dah, aku selesaikan sendiri Tuhan. Nah, ada doa-doa beberapa hal yang mungkin kita enggak sungguh-sungguh mendoakannya karena merasa, meskipun Tuhan enggak jawab bisa kok, aku ada kok jalannya begini-begini. Itu belum menyerahkan diri dan belum mengakui bahwa Allah satu-satunya untuk menantikan segala yang baik dari diri sendiri, bahkan mendoakan orang lain. Dan kita diajarin beberapa bulan yang lalu bahwa bukan hanya kita berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk musuh kita. Lanjut. 1 Yohanes 5 ayat 14. Nanti kita buka, kita baca dulu ini. Ayat terakhir nih. Doa bukanlah untuk kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yesus menghendaki kita berdoa, hati dan pikiran terlibat. Jadi bukan hanya doa yang biasa diucapkan, tapi doa dengan hati. Tidak hanya sekedar kata-kata. Supaya hakikat esensi atau inti doa itu tercapai, bukan untuk meninggikan diri atau mengucapkan perkataan sia-sia, tetapi sebagai komunikasi sejati dengan Bapa Surgawi. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin Bapak Saudara. Kita percaya bahwa doa kita akan dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.